di mana-mana ini bomnya di Astana Anyar ya. Pokoknya kita ceritanya bom terus, saudara. Ada tiap bom tiap tahun ya, saat Natal. Bangga, saudara ya. Bangga. Lalu si Abdul Somad bilang apa? Ya, si Abdul Somad kesal sampai ke ubun-ubun ya, dari jembut sampai ubun-ubun, saudara ya. Gegara pelaku bom bunuh diri disebut mati konyol. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Aduh, saudara-saudara, saya kadang-kadang geli ya sama orang-orang yang ini ya, sirik sama kita ya, saudara ya. Orang kok sirik ya, orang kita lagi berbuat baik kok orang marah ya. Jangan marah sama orang yang lagi berbuat baik, saudara. Ya, kalau ngatain saya penjahat, memang saya bekas penjahat ya, saudara ya. Dulu saya malu mengakuinya, saudara ya. Dulu, tetapi Anda tahu ya, selama 2 tahun ini, selama saya live, saya selalu bilang saya bekas penjahat. Ya, saya tidak mau membuat Anda kecewa ya, bahwa saya memang bekas penjahat. Ya, saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus, disersi ya, dalam tugas kependetaan saya. Ya, dulu saya malu, saudara ya, mengakuinya. Tetapi 2 tahun ini, dari mulai saya nongol di YouTube, saya selalu cerita sama Anda, saya pernah jadi penjahat, saya pernah disersi, saya pernah tinggalkan Tuhan. Ya, saudara ya. Oke, Voice of Truth, terima kasih sawerannya, luar biasa. Senang-senang ya, kalau gini kita buat senang-senang, saudara ya. Semangat gitu ya. Ini kalau dukun itu ya, menyanyi itu makin makin banyak, wah makin ngoceh-ngocehnya makin kenceng, saudara ya. Kalau dukun menyanyi makin banyak. Saya bekas penjahat ya, saudara ya. Saya tidak mau Anda nanti kecewa di kemudian hari, ya, sehingga saya selalu bilang, di semua kelas saya, di semua pemuridan saya, kita ada 600 yang ada di dalam pemuridan itu ya, dan kita ada di Embun Pagi, ada di mana-mana. Saya tidak pernah malu mengatakan saya bekas penjahat. Apakah saya sudah baik sekarang? Saya tidak tahu, ya, baik atau tidak itu kan orang yang merasakannya. Yang penting saya, buat pribadi saya berusaha jadi baik. Gitu, saudara ya, simpel sekali. Dan selama dalam proses baik, oh saya pernah ya, saudara ya, saya ngomong ya sama orang yang mempersulit, pernah ya, pokoknya saya anggap mempersulit yayasan kita. Saya langsung ngomong ya, Pak, Ibu, Bapak, Ibu, saya ini bekas penjahat yang mencoba menjadi baik. Ya, jangan halang-halangi usaha saya untuk berbuat baik, Pak. Mohon jangan halang-halangi usaha saya yang sedang menjadi baik. Ya, saudara. Orang lagi baik itu jangan dihalang-halangi, saudara ya. Nanti kalau lagi jahat, Anda pusing nanti. Lagi baik, Anda lah orang lagi berusaha baik, Anda halang-halangi, apalagi nanti kalau lagi jahatnya, saudara. Aduh, begitu, saudara ya. Orang lagi baik itu jangan dihalang-halangi, apalagi nanti kalau jadi jahat. Waduh, nanti saudara takut. Saya pernah ya, Pak Muri Wali saya tegur ya. Lebih baik jadi mualaf sekalian. Oh, kamu ketemu kayak saya begini, apalagi kalau saya mualaf, coba. Apa enggak KO semua itu apologet Kristen. Baru begini saja ketemu saya, tidak ada satupun orang Trinitas yang bisa debat melawan saya. Ya kan? Samuel Sian pun nggak bisa debat sama Wanes ya. Samuel Sian kan Wanes. Orang Wanes, orang Trinitas nggak ada yang bisa kalahin saya debat, saudara. Saya kasih 10 juta rupiah kalau bisa menang debat sama saya. Yang ada kabur. Ya, yang ada kabur, saudara. Oh, saya nggak pernah mencaci maki orang Kristen yang ini ya, kecuali dia ngomong mau bunuh saya kayak si Abdul itu ya. Aku tumpas kau. Oh, saya sikat sekalian, saudara. Saya pelintir-pelintir ya. Timothy itu Abdul. Nggak pernah saya caci maki orang Kristen sesama Kristen, debat sama saya caci maki itu ya nggak pernah, saudara ya. Lalu ya, ngomong nggak enak aja saya diamkan kok, ya kan. Tapi Muri Wali waktu saya tegur, ya, dan Muri Wali mengerti, dia yang mengerti. Saya serius ya, saya jadi apolog itu saya sekolah, saudara, nggak jadi-jadian. Nggak main-main, saya jadi apolog, saya sekolah, saudara, bayar mahal saya sekolahnya, saudara ya. Sekarang saya masih sekolah juga di Haifa, ya, saya masih juga belajar bahasa Ibrani, Rabinik, saya masih juga sudah selesai kuliah juga, saya nggak main-main, saudara ya, saya profesional, saudara ya.
Saya profesional, ya, dan itu mata pencaharian saya, ya. Bukan donasi, ngawur. Menjadi apologet itu adalah mata pencaharian saya, dan saya profesional. Ya, saya nulis buku, ya, saya bikin seminar, gitu saudara, ya. Eh, nggak ada salahnya, ya kan, memang dibutuhkan kok. Ya, kalau donasi, ngumpulin donasi Yayasan Damaris, ya itu bukan pekerjaan saya, ya. Ada Kalarua, itu bukan pekerjaan saya, saudara. Ya, makanya kayak seperti Damaris, Galarua, ya Damar Kasih, kita sudah jadi Imun Pagi ya. Nanti kita tunggu nomor rekeningnya. Saya buka lagi di sini nomor rekeningnya. Untuk ruang tolong menolong kita menjelang Natalan ini, saya pengen kita semua komunitas yang ada terlibat di dalam komunitas kita, yang punya anak, ya, yang miskin-miskin, kita mau beliin sepatu, ya saudara ya. Saya lagi deal terus sama para pengurus, mudah-mudahan pengurus ACC ya, kita belikan sepatu yang bagus saudara, yang minimum harganya 250.000, ya. Yang inilah, yang harga 300-400-an lah, supaya anak-anak yang miskin ini punya sepatu yang baik saudara ya, dan punya tas yang baik. Ya, saudara nanti mau terlibat, siapin uangnya ya buat hadiah Natal ya. Tidak satu rupiah pun masuk ke rekening saya, bahkan kita mungkin kadang-kadang nombok. Mengapa saudara? Untuk pelayanan saya. Beda ya. Jadi apologet adalah profesi saya. Kita punya seminar, kita punya kelas, kita punya seminari mulai Januari. Buruan daftar, ya, buruan daftar. Ya, biayanya total sampai selesai 3 tahun itu hanya 10 juta, saudara ya. 3 tahun. Anda bayarnya boleh dicicil setiap semester 1,5 juta, ya. Ya kalau langsung dibayar 10 juta dengan senang hati saya ya. Jadi saya langsung bikin programnya enak. Saya langsung bikin rekaman-rekaman videonya, kan kita yang ngajar nggak cuma saya ya. Yang ngajar itu profesional juga, nggak cuma saya, saudara. Nah, itu adalah sekolah untuk menjadi evangelis dan menjadi apologet, bachelor evangelis dan master apologet, saudara. Kita sudah siapkan ya, mulai Januari ya, Januari pertengahan kita mulai. Ini kita lagi mulai kerjakan ya semua materinya. Buruan daftar ya saudara ya, ayo dukung seminari online ini, wah murah sekali saudara. Tetapi kita juga punya kursus-kursus singkat, kelas evangelis ya. Rencananya pertengahan Desember ini, minggu depan, tapi saya nggak tahu ya, kalau nggak siap nanti kita mulai awal Januari ya. Kita tunda awal Januari kelas evangelisnya. Semua yang kami baptis di tempat ini wajib ikut kelas evangelis gratis. Wajib. Kalau enggak, kita enggak, yang ini kita nggak peduli ya dengan apa segala macam. Kita wajib hanya untuk evangelis. Kalau yang apologetik Anda mau meneruskan, saya senang sekali. Kalau nggak mau nerusin, nggak apa-apa. Tapi untuk evangelis itu wajib kelas evangelis. Karena itu adalah pengetahuan dasar Alkitab, supaya Anda bisa membaca Alkitab sendiri di rumah dan mengerti bagaimana caranya. Nah, saudara, untuk kelas seminari online itu adalah untuk mendidik Anda menjadi seorang penginjil dan menjadi seorang apologet secara profesional, ya. Nanti bagi siswa-siswa yang terbaik, saya akan minta untuk mengajar juga, menjadi pengajar. Saya sedang mencari kader-kader ya, yang nggak mau gratisan. Saya tidak mau gratisan, tidak ada gratisan untuk seminari online ini. Siapapun tidak ada gratisan, Anda harus bayar harganya. Saya pun bayar soalnya ya saudara ya. Saya jadi dokter teologi, dari master teologi 2 kali, dokter teologi saya bayar sendiri semuanya. Ini di Haifa saya masih belajar, saya belajar rabinikus, saya masih belajar, bayar semua saya, ini gratisan saudara. Harus bayar saudara ya, supaya Anda tahu bahwa segala sesuatu ada harganya, menghargai. Ya, makanya saudara ya, kalau orang lagi baik itu jangan dihalang-halangin. Karena kalau saya diem pun nanti Tuhan yang bela lebih ngeri lagi, saudara. Semua pertunjukannya ada di depan mata Anda. Saya sedang berjuang. Musuh saya bukan, saya selalu bilang ya, musuh saya bukan Julius HMC, saudara. Musuh saya itu bukan Edi Prayitno, ya, bukan Hani Kristian, bukan si Habib Rizik sekalipun. Musuh saya adalah spirit khilafah, saudara. Bahkan orang Islam juga bukan musuh saya, ya. Tapi spiritnya itu yang menjadi musuh saya. Tetapi kalau Anda sudah menyeberang kepada mereka, Anda musuh saya. Artinya Anda sedang menghalang-halangi upaya saya untuk menjegal khilafah ini, saudara.
Ya, sementara saya sudah pertarungan diri saya dan anak istri saya. Dan Anda berani menghalang-halangi saya. Oh, saya nggak main-main, saudara ya. Ingat, saya bekas penjahat, saudara ya. Tertawa jahat. Ingat loh, saya bekas penjahat loh, saudara ya. Kan Anda sudah tahu, saya bekas penjahat. Ya, ingat-ingat saya ini bekas penjahat ya, saudara ya. Dan musuh saya bukan Julius HMC, bukan Habib Rizik sekalipun, ya. Musuh saya bukan si ceker babi, bukan kapal oleng, ya, bukan si Wakdonat sang debitur. Tetapi jangan menjadikan Anda musuh saya. Oh, hati-hati, saudara. Saya nggak main-main, saudara ya. Mainnya keras saya, saudara. Saya diem pun, ya, yang ngutus saya ini, backing saya yang akan ngurus, saudara. Serius ya, saya diem pun backingan saya yang ngurus nanti, saudara. Saya nggak main-main. Ini bukan ancaman, saudara ya, tapi saya warning. Sebab saya kalau backingan saya sudah turun, saya nggak bisa menghalangi, saudara. Oh, jangan, nggak bisa, saudara. Lah, soalnya backingan saya ini yang bayarin saya, saudara ya, buat saya melakukan semua ini. Wah, nggak bisa, nanti saya putus you, me, and. Wah, repot saya, saudara. You, me, and. Selesai, saudara. Oh ya, Pak, dapat salam dari Pak Jenderal Tobing. Kemarin Pak Jenderal Tobing sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur, ya, karena sakit kepala yang amat sangat, ya, migrain. Beliau belakangan memang lagi ada beberapa masalah, ya, saudara, dukungan doanya terus ya, saudara ya, dukungan doanya diberi kesehatan ya, supaya beliau diberi kesehatan dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai beliau ya. Ya memang juga pergantian musim juga ya, kemarin kan beliau didera berbagai macam persoalan rumah tangga kan dari ya. Nah, saudara, tema kita ya adalah, nah ini tadi yang kita perangi, deklarasi khilafah oleh Abdul Somad. Ya, saudara, saya masih nggak ngerti ya. Nah ini saudara ya. Nah ini ada, mengapa tidak ada satupun ya kata kutukan mengutuk bom bunuh diri di Astana Anyar ya dari Julius HMC, dari Edi Prayitno, dari siapa tuh channel-channel Islam, siapa sih yang gede-gede, Ayah Sofia, Hani Christian, nggak ada satupun yang mengutuki loh, saudara. Ya, semuanya nggak ada satupun. Wah, nggak ada satupun, saudara. Saifuddin begitu ngomong nggak tentang istrinya, langsung saya sikat, saudara. Malu-maluin orang Kristen. Nah ini ada pemelaku bom bunuh diri, nggak ada satupun. Malah konyolnya, saudara. Nah, malah konyolnya Anda nih. Nah ya. Nih saya share screen. Mengapa tidak ada satupun ya YouTuber Islam yang mengutuki bom Astana Anyar ini? Setiap kali ada bom bunuh diri, kita sudah tiap tahun kan ya. Kalau kemarin ya, kemarin kita ditanya what is your tradisi in Indonesia ya, of the cares, what is your tradisi? Kita semuanya pada cerita, wah nanti kita ada bikin kue tar, mereka ada bikin kumpul keluarga, potong ayam kalkun atau potong apa, terus nanti mereka ada bikin, wah bagus-bagus, saudara ya, yang dari Rusia, yang dari Ceknya, yang dari mana-mana ya ceritanya, ya menarik-menarik. Oke, what is your tradisi in Indonesia of the cares?
Wah, lalu istri saya ngacung dengan bangganya, "Ya, we haven't bom El Kiyar in the cars." Kita selalu ada bom tiap tahun saat Christmas, saudara. Aduh, saya sampai kayak kamu ketawa istri saya. Oh iya iya iya, saya bilang begitu kan. Wah, bangga ya. Wah, istri saya ceritanya dengan bangganya. Oh iya, kita punya bom. Tiap Natal kita ada bom. Bom yang di gereja Katolik, yang di gereja HKBP, yang di gereja apa saja, yang di Polres, bom yang di Polsek, bom yang di mana-mana. Ini bomnya di Astana Anyar ya. Pokoknya kita ceritanya bom terus, saudara. Ada tiap bom tiap tahun ya, saat Natal. Bangga, saudara ya. Bangga. Lalu si Abdul Somad bilang apa? Ya, si Abdul Somad kesal sampai ke ubun-ubun ya, dari Jembut sampai ubun-ubun, saudara ya, gegara pelaku bom bunuh diri disebut mati konyol, yang mengecek pasti anteksionis, orang mati syahid. Harusnya omongan seperti ini pun harusnya dipenjara loh, saudara ya. Saya heran ya, ada apa dengan Jokowi, mengapa takut sekali sama Abdul Somad. Tahun kemarin itu Abdul Somad itu sudah ditangkap loh ya, saya sudah dapat info A1 dari Mabes loh, saudara ya, bisa lolos loh. Info itu sudah satu, bisa lolos di lobi, saudara, sama MUI, sama Wapres, saudara. Itu beneran ya, itu satu, saudara, yang ngomong pejabat jenderal, saudara. Ini tangkap Abdul Somad. Nah, tiba-tiba Wapres intervensi, saudara. Udah ngajar ya. Nah, video lawas penceramah atau versi Abdul Somad membahas aksi bom bunuh diri kembali menjadi perbincangan publik menyusul peristiwa pengeboman Mapolsek Astana Anyar. Bom bunuh diri yang menewaskan 1 orang dan melukai 11 orang lain itu dilakukan anggota jemaah Ansarut Daulah JAD Agus Suyatno alias Agus Muslim pada Rabu. Salah ini, saudara, ini pasti namanya namanya pasti ini Konstantin Agus Thomas ini, saudara ya. Salah ini pasti ini. Potongan video ceramah itu kembali diunggah berbagai pihak media sosial, salah satunya Letnan Jenderal TNI Yohanes Suryo Prabowo. Purnawan ini tidak banyak menuliskan tanggapannya pada video yang diunggah tersebut. Namun pernyataan singkatnya ini jelas untuk menyindir UHS. Sakit, kata Suryo Prabowo dalam unggahnya dilansir. Ya, unggahan Suryo Prabowo lantas ditanggapi oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Ya, dia mengatakan bahwa video itu tadi dipotong pihak tertentu sehingga terkesan UAS memaklumi aksi bom bunuh diri. Ya, disuruh Said Didu lantas meminta Suryo Prabowo untuk melihat secara utuh video ceramah tersebut. Bapak Legend Purnomo CS terhormat, sebaiknya dengarkan secara utuh ceramah tersebut dan pahami maknanya, bukan langsung lakukan judgement, kata Said Didu. Adapun dalam potongan video tersebut, UAS mengutuk keras pihak-pihak yang nyinyir aksi bom bunuh diri dengan menyebut itu adalah kegiatan yang hanya bikin mati konyol. Dia lantas menyebut bahwa mereka yang tak sepakat dengan hal ini hanyalah anteksionis. Adapun orang yang mengecek ini mati konyol, inilah anteksionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah, ucap UAS dalam video tersebut. Video ini pun memang sudah sempat viral beberapa kali. UAS sendiri telah memberi klarifikasi terkait ceramahnya. Dalam video klarifikasinya dia mengatakan konteks bom bunuh diri yang dibicarakan tersebut adalah soal aksi bom bunuh diri yang dilakukan pejuang-pejuang Palestina. Sama saja ya, saudara ya. Anda bayangin lagi damai, tiba-tiba orang Palestina ini ngebom, padahal kalau mereka masuk rumah sakitnya ada di Tel Aviv, saudara. Ya, konyol sekali ya. Saya nggak ngerti apa yang mereka pikirkan, saudara ya. Ya, saya nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh mereka. Ya, saya katakan itu bom diri, tapi janganlah itu gerakan mati syahid. Tapi katakan bahwa itu gerakan mati syahid, itu bukan bom bunuh diri. Wah, sebenarnya sama saja, saudara ya. Sama saja. Mau konteksnya apapun, orang ngebom, orang namanya meledakan bom diri sendiri, yang salah, yang mati itu seringkali yang nggak ngerti apa-apa, saudara. Itu tuh bangsat biadab, saudara. Ya, itu adalah tindakan bangsat biadab. Anda tahu korbannya bom Palestina itu seringkali orang Palestina sendiri, saudara. Anda tahu korbannya bom Bali orang Islam sendiri, saudara. Iya kan?
korban bom Sarinah, orang Islam sendiri. Ya kan? Korban bom, ingat BEJ, Bursa Efek Jakarta. Waktu itu saya kerja di BEJ ya, waktu bom itu meledak, saudara. Di P2 itu. Saya masih kerja sekuler ya waktu itu ya. Kerja di BEJ itu saya. Yang mati siapa? Orang Islam sendiri, saudara. Konyol ya, saudara ya. Tetapi si Abdul Somad ini mendukung. Nah, saya mau tunjukkan ya, saudara, videonya lagi dan lagi.